Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kumardin Yusuf. Saya bersama Ibu Nur selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nusantara. Di sini kita akan berdiskusi mengenai pengambilan keputusan sebagai pimpinan, mengenai pengambilan keputusan Ibu di Sekolah SMK Negeri 1 Nusantara itu. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa, Bu? Ini sepengetahuan saya ya Pak ya. Dilema etika ini kasus-kasus yang dimana dua orang itu merasa sama-sama benar, ya. Atau ketika terjadi sesuatu, kalau kita melihat dari situasinya, itu sebenarnya dua-duanya salah gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan yang tepat, di mana tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan dari kejadian tersebut. Ini Bu, selanjutnya Bu, selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana kedua kepentingan itu Bu sama-sama benar, habis itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Bu? Jadi kalau dalam kasus yang dua-duanya merasanya benar, itu biasanya kita mengambil ini dulu Pak, melihat fakta di lapangan, siapa yang terlibat di dalamnya, iya. Jadi dalam situasi tersebut siapa saja yang kira-kira ikut andil dalam kejadian tersebut, ya. Jadi kita panggil semua pihak-pihak yang saling terkait, lalu kita dengarkanlah pendapat mereka atau hasil dari apa yang mereka alami seperti apa gitu ya, kenyataannya di lapangan, sebelum kita membuat keputusan. Jadi nanti hasil keputusan itu benar-benar apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bukan hanya sekedar masukan dari orang-orang, tapi kita langsung bertanya kepada orang yang terlibat langsung gitu. Jadi bukan hanya dengar dari pendapat orang lain gitu ya, bukan dari pihak ketiga, tapi langsung pada orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Jadi langsung kita panggil orang. Untuk cara pemanggilan mungkin ya Bu, atau langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk melakukan seperti itu? Ya biasanya kalau tergantung masalahnya ya. Kalau seandainya nanti masalahnya hanya intern dalam sekolah saja, itu ya paling kita panggil orang-orang yang terlibat. Misalnya kalau misalnya antara guru sama guru, berarti guru yang terlibat. Kalau misalnya antara guru dan siswa, kalau seandainya nanti itu berdampak pada orang tua juga, maka kita terpaksa memanggil orang tua juga. Jadi tergantung kasusnya lah Pak. Jadi kalau hanya bisa diselesaikan intern, kita akan selesaikan secara intern. Tapi kalau seandainya kita butuh dukungan dari orang luar, ya kita akan hubungi juga ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Iya. Saya rasa kalau yang efektif ya seperti itu. Jadi kita harus tahu sumbernya langsung dari pelakunya dan orang yang terlibat langsung. Jadi bukan hanya dari omongan orang. Ya, sudah itu mengambil faktanya Pak. Jadi ya bukti. Jadi kalau seandainya dia merasa benar, buktinya apa gitu ya. Jadi kita butuh dokumentasinya lah gitu. Jadi itu dulu dipelajari. Nah, sudah itu nanti baru kita ambil keputusan. Jadi betul-betul berdasarkan fakta dan orang yang terlibat langsung ya. Menurut Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambilkan keputusan itu? Ada nggak tantangannya? Tantangannya mungkin kalau yang saya rasa mungkin ya kalau seandainya orang yang terlibat itu tidak mau ini ya, tidak bisa berbesar hati ya menerima keputusan ya. Misalnya kita sudah berembuk bersama gitu ya, mengambil keputusan yang terbaik, tapi kadang-kadang kan namanya manusia itu kadang-kadang ada yang nggak terima gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau yang berkaitan dengan orang luar ya Pak ya. Misalnya kayak kemarin ada kasus yang berhubungan dengan anak ya, yang juga melibatkan orang tuanya, yaitu agak sedikit ada ketegangan karena kadang-kadang orang tua kan
dia tidak bisa menerima alasan, walaupun istilahnya kita mau menegakkan aturan sekolah, cuman kadang-kadang orang tua kan dia merasa bahwa dia nitipkan anaknya ke kita, dia maunya anaknya diperlakukan dengan istimewa lah begitu ya, bahkan sangat baik gitu ya. Mungkin itu gesek-gesekan seperti itulah yang tidak terima dengan hasil keputusan yang diambil, itu yang kadang-kadang tantangan tersendiri ya. Tantangannya lebih kepada orang di luar lingkungan sekolah ya, itu di luar pihak sekolah. Kalau dalam pihak sekolah sih mungkin karena mereka tahu bahwa ini untuk kepentingan sekolah, enggak ini, tapi kalau mungkin dari luar lah yang mungkin. Oke Bu. Ini Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu Bu? Ada nggak, atau prosedur seperti apa di waktu sendiri Ibu panggil, ada nggak? Apa langsung setelah Ibu dengar ada permasalahan langsung Ibu panggil orang yang bersangkutan? Kalau saya itu berdasarkan tingkat ininya ya, tingkat urgensinya. Jadi kalau misalnya dia butuh cepat diselesaikan Pak, jadi kalau kan ada tingkat permasalahan tuh yang tidak boleh ditunda-tunda gitu, malah semakin semakin berbahaya kalau semakin lama-lama. Jadi ya kita selesaikan saat itu juga kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya tingkat permasalahan yang perlu untuk dipikirkan lebih panjang, ya kita ini dulu, kita rancang dulu kapan akan kita selesaikan gitu. Jadi tergantung. Iya, berarti tergantung permasalahannya. Iya. Kalau permasalahannya nanti dianggap rumit, kita atur dulu jadwalnya seperti apa. Iya, tidak boleh gegabah kan ngambil keputusannya. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, adakah seseorang yang membantu atau faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut? Ada Mbak? Ada faktor yang bisa membantu atau apalah? Kalau yang berhubungan dengan sekolah tentu ya, karena di sekolah kan itu sudah ada bidangnya masing-masing ya, wakil kepala sekolah ya, kurikulum ya, sarprasnya, kesiswaan. Jadi tergantung bidangnya Pak. Jadi itu sangat membantu sebenarnya. Ya itu juga lah fungsi wakil kepala sekolah itu kan membantu ya. Kalau kepala sekolahnya bergerak sendiri agak sanggup juga gitu. Jadi nanti kalau ya mereka sangat-sangat membantu. Jadi tergantung situasi permasalahannya berhubungan dengan apa. Kalau berhubungan dengan siswa maka saya akan butuh bantuan dari kesiswaan. Kalau berhubungan dengan sarpras maka dengan sarana seperti itulah, dengan kurikulum dan sebagainya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu waktu mengambil keputusan tersebut? Pembelajaran, jadi dari dalam setiap kasus itu kita akan belajar. Kalau saya sih belajar tentang ini ya, karakter manusia, yaitu yang harus pertama yang kita pelajari, bahwa ketika kita melakukan pendekatan atau memecahkan masalah itu kita harus tahu dulu karakter orang yang ya. Jadi pendekatan kita tidak boleh sama rata untuk semua kasus dan untuk semua orang. Jadi kita pelajari dulu karakternya. Kalau seandainya orang yang ini dari persepsi saya ya Pak, kalau yang wataknya agak keras itu kita tidak boleh pakai keras juga Pak, jadi harus lembut. Jadi harus disesuaikan lah, kayak kemarin ya, ini kasus yang sudah pernah saya alami itu yang orang tuanya agak sedikit ngotot ya. Jadi kalau kita sama-sama keras-keras itu tidak akan selesai Pak. Jadi ketika dia keras ya kita melunak lah gitu ya. Jadi yang penting permasalahan selesai gitu. Jadi jangan memaksakan ego kita untuk kita harus terlihat benar gitu, tidak. Jadi yang pentingnya ujungnya itu solusinya didapatkan gitu ya. Ini lebih pembelajaran ke karakter itu ya, mengenali karakter orang ketika menyelesaikan masalah ya. Oke lah Bu, itu hasil diskusi kita mengenai Ibu mengambil keputusan di lingkungan sekolah SMK Negeri 1. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Hasil diskusi ini mungkin saya gunakan untuk kegiatan CGP. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tom CGP, guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Nusantara. Saya bersama Ibu Novi Darmulyanti ya, Kepala Sekolah DKPP. Ya. Di sini Bu, kita akan diskusi nggak lama, cuma bentar aja Bu, mengenai tentang pengambilan keputusan Bu. Tuh. Nanti yang kita akan bahas itu tentang dilema etika dan moral Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama Bu yang mau saya tanyakan, selama ini Bu,
bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dosen moral itu? Seperti apa, Bu? Etika atau moral itu kan terkait dengan karakter ya. Karakter. Perilaku. Ini kalau saya lebih terkait ke guru. Boleh. Jadi sebagai seorang pendidik kan kita kan harus menjadi contoh Iya. atau role model Role model. bagi guru yang lain, pendidik yang lain, bahkan itu untuk siswa kita. Jadi sebagai kepala sekolah, saya pun juga harus memberikan contoh yang baik Iya. dalam bersikap, beretika, berperilaku, supaya menjadi contoh guru saya, rekan-rekan saya yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalau seandainya terjadi hal-hal yang berkaitan permasalahan tentang etika atau moral sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang guru, kita kembali lagi tupoksi kita, job desk kita, dan kode etik sebagai seorang guru. Nah, jadi kita patokannya di situ dari kode etik guru itu yang sudah ada ketentuannya, dan sekolah pun juga sudah menerapkan, setiap satuan pendidikan itu pasti sudah menerapkan kalau ada tatip untuk tata tertib untuk siswa dan tata tertib untuk guru dan pendidik. Jadi kita mengacu pada itu. Insya Allah ya, kalau seandainya itu bisa meminimalisir kalau terjadi problematik atau dilema yang berkaitan dengan etika dan moral. Oke. Selanjutnya ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama tentang kasus-kasus di mana kedua kepentingan itu, Bu, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Jadi kalau sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah itu pasti berat sekali untuk mengambil keputusannya ya. Jadi kalau saya itu pasti merenung dulu. Pertama, kita tidak boleh mengambil keputusan atau kebijakan saat bahagia. Nah, saat senang, saat euforia, ini tidak boleh. Terus tidak boleh terkait dengan emosi. Iya. Gitu ya Pak ya. Tidak boleh berkaitan dengan emosi. Jadi emosi kita tuh harus stabil. Harus stabil. Dan saya butuh ketenangan. Butuh ketenangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Ya. Apakah itu dari kakak saya ataupun dari istilahnya yang dekat dengan, terutama kan kalau kepala sekolah kan dekatnya dengan kakak ya, itu tidak ada intervensi. Dan kalau terkait dengan ini, kalau dua-duanya bagus, itu kalau saya menilai yang mana yang lebih banyak positifnya. Lebih banyak positifnya dari dua hal tersebut, lebih banyak positifnya, dan yang mana yang intinya tuh minusnya lebih banyak juga. Nah, jadi saya lihat mana ya itulah yang saya prioritaskan. Terus ini, Bu, ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini? Atau langkah apa untuk menangani permasalahan itu, langkah-langkah? Langkah yang pertama, tadi saya menerapkan di sini kita kekeluargaan antar rekan sejawat. Itu di sini kita tidak boleh adanya persaingan ya. Persaingan itu persaingan yang positif ya. Positif ini bagaimana kita kinerja kita itu bukan ke saya, bukan ke siswa. Gitu. Jadi menerapkan apa ya? Ya saya tadi memberikan contoh ya, memberikan contoh yang positif ya, dan kami merangkul ya. Nah, karena setiap bulannya kami kan juga ada rapat dan refleksi di situ. Refleksi kegiatan selama 1 bulan, ataukah kalau memang yang urgent sekali, nah itu pasti saya akan mengadakan pertemuan. Dan itu adalah refleksi, dan guru-guru pun di situ saya berikan apa ya? Intinya tuh boleh berpendapat atau memberikan masukan. Dan di situ saya tidak
dan privasi sekali. Itu saya ada pemanggilan. Berarti dia itu dari permasalahannya apa ya, Bu ya? Iya. Sekiranya untuk semua guru bisa dilakukan waktu rapat atau dia misal urgent itu bisa dipanggil secara langsung gitu ya. Betul. Oke, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika ini? Apa hal-hal yang efektif dan ini tepatlah yang saya gunakan untuk mengatasi permasalahan ini, itu ada Pak? Tentu saja kalau selama ini dilema etika itu belum terjadi ya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu belum pernah terjadi dilema etika. Paling kalau terkait dengan tingkah laku guru dan sebagainya itu belum pernah terjadi ya. Jadi kalau masalah tindakan terhadap guru ya itu paling yang di situ nanti memang wajar kalau ada beberapa kali yang datang terlambat atau apa itu masih bisa ditanggulangi gitu. Yang jelas kalau ada yang hal-hal seperti itu guru yang misalnya tidak sesuai dengan tata tertib atau melanggar tata tertib ya itu langsung pemanggilan secara pribadi dan itu insya Allah efektif. Tapi kalau terkait dengan etika atau moral yang ada di guru itu insya Allah sudah terjadi. Bisa lancar ya Bu ya. Ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangan itu dalam pengambil keputusan saat terjadi kasus-kasus dilema etika. Kalau tantangan ya pasti tantangan. tadi saya sudah menyampaikan pastinya sangat berat ya Pak. Kalau pengambilan keputusan itu berat sekali dan kadang itu butuh waktu nggak langsung secepat itu, karena kalau secepat itu pastinya ini saya tadi menimbang baik mana yang banyak positifnya dan mana yang lebih banyak negatifnya, karena kan ini dua-duanya kalau dilema etika ini kan dua-duanya baik nih. Iya. Dua-duanya baik nih. Terus tapi kita lihat dulu lah timbangannya lebih. Nah, jadi kalau pastinya ya saya secara subjektif ya, secara subjektif dulu, tapi saya menimbang juga ini lebih banyak yang mana positifnya. Dan tidak secara serta-merta segampang itu. Sama ya, pokoknya keputusan gagal malah jadi merugikan yang lain sebenarnya. Pokoknya seperti itu. Karena nanti pikirannya saya tidak ada. Itu dari pimpinan. Kalau yang namanya kebijakan itu pasti kan ada plus minus. Iya, betul. Plus minusnya ada yang pro dan ada yang kontra. Itu Pasti. itu hal yang wajar. Selanjutnya lagi Bu ya. Apakah selama ini ya memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian permasalahan tersebut Bu? Ada nggak Bu? Atau penyelesaian di tempat mana atau Ibu jadwalkan kalau terjadi permasalahan itu? Jadi kalau dijadwalkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena kalau rapat itu pasti setiap bulan. Setiap. Dan itu saya evaluasi kinerjanya, kita evaluasi, terus kendalanya kita evaluasi. Jadi kalau ada permasalahan apa di kelas, kendala-kendala yang ada dari guru, terus memang pernah terjadi beberapa konflik antara guru dan teknik atau guru dan guru, itu cepat kita selesaikan. Dan ya wajar manusiawi ya Bapak ya. Kalau proses pemulihan perasaan itu kan ini, tapi alhamdulillah berjalan lagi dengan mulus lagi ya. Kalau guru perempuan kan banyak guru perempuan itu pasti bawa perasaan. Kadang kalau kepala sekolah pun itu kadang aduh kepala sekolahnya perempuan nanti baper gitu kan. Insya Allah ya kita semua punya perasaan, kita pakai logika juga. Perasaan berlogika ini. Perasaan berlogika. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Ada nggak? Ada yang mungkin
dari pakar atau siapa yang bisa membantu ibu dalam masalah sebenarnya? Memang saya pertama yang permasalahan pastinya saya pengawas pembina. Pengawas pembina itu saya pasti libatkan juga dalam memberikan nasihat atau masukan kepada saya. Ada permasalahan ini, ya memang yang namanya kalau pengawas kan tidak mungkin menceritakannya mana-mana, itu kasih saya konsultasi dengan beliau dan memberikan arahan begini-begini. Nah, insya Allah itulah yang menjadi faktor eksternal dari luar apa yang akan saya semua dari awal pun langsung mengatakan kalau ada apa-apa itu sama ceritakan atau sampaikan, ada kendala apa-apa kan hubungi kami. Jadi intinya kalau pengawas itu juga pernah bilang guru itu harus ikuti arahan kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah, insya Allah kalau kepala sekolahnya benar, ya masa mau menjerumuskan? Selama kepala sekolahnya benar ya ikuti. Kalau kepala sekolahnya nggak benar ya udah jangan usah diikuti gitu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang pernah Ibu lakukan atau Ibu rasakan? Kalau kayak pengalamannya baru berapa bulan ya saya jadi kepala sekolah ya, itu banyak sekali sebenarnya. Walaupun dia 8 bulan ya. Sebenarnya saya tuh tidak pengen menjadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah di negeri dan kepala sekolah di swasta itu berbeda kan? Iya betul. Karena kalau kepala sekolah di negeri itu pasti ditakutin. Karena apa? Kinerja guru-guru itu ditentukan oleh kepala sekolah. Kenaikan gaji berkalanya pun juga kepala sekolah yang menentukan untuk kinerjanya. Nah kalau di sini itu kadang-kadang seperti politik ya Pak ya. Politiknya kenapa? Ada oposisi, ada yang oposisi. Nah jadi itu beratnya di swasta. Kita pemilihan itu kan berdasarkan voting ya Pak ya, musyawarah. Jadi pemilihan siapa ini, ada kandidatnya ini. Nah kalau seandainya yang tidak memilih saya atau siapa, nah itu pastinya aku tidak pro ke saya gitu kan, tidak pro ke saya. Jadinya apa? Jadi oposisi. Nah inilah yang menjadi apa ya, kendala buat saya. Itu pengalaman yang pertama saya, bagaimana nih saya menyikapi ini? Pertama saya tidak berani. Itu saya menekan sekali meminimalisir perasaan itu, karena perempuan itu kan pastinya perasaan ya Pak. Iya perasaan. Nah itu. Jadi saya berusaha untuk apa ya, mendewasakan diri, legowo ya, ikhlas. Nah itu yang saya inginkan, dan berusaha untuk menjadi seorang leader ya, leader bukan seorang bos yang hanya mengatur saja, tetapi saya memberikan contoh gitu. Saya pun di sini juga ada ya, harus ikhlas tadi ya, sudah saya jalani saja sampai mana ini ya, memberikan kedewasaan dan lebih positifnya sebut saya. Pembelajaran tentang intinya ya itu bahwa itu lima, dan nanti kita berkomitmen bisa mungkin yang terbaik untuk semuanya ya. Mungkin cuma itu aja Bu yang bisa saya diskusikan bersama Ibu tentang masalah kepemimpinan. Terima kasih.